warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran antropologi di SMA Negeri 1 Merangin, Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah kabar kalian semua baik. Ibu berharap bisa mengikuti pelajaran hari ini sampai selesai. Sebelum memulai pelajaran, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya Abdullah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, percayakanlah diri kami dengan ilmu, hiasilah diri kami dengan kasih sayang, muliakanlah diri kami dengan takwa, dan berikanlah kami kesehatan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, silakan buka link yang ada di WA Group, isi absennya. Sekarang silakan dimulai. Sudah diisi absennya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu absen ya, Ibu panggil satu persatu. Juandro? Hadir, Bu. Ilham? Hadir, Bu. Anggi? Hadir, Bu. Cipta? Hadir, Bu. Berarti semua hadir. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, ada yang masih ingat materi apa pelajaran minggu yang lalu? Dampak negatif globalisasi, Bu. Gilang? Dampak globalisasi, Bu. Baik, apa yang disampaikan tadi oleh Sasa, oleh Gilang, berarti materi kita kemarin masalah tentang dampak negatif globalisasi. Hari ini kita masih bicara tentang globalisasi, jadi kita akan bicara lagi masalah konsep globalisasi. Sekarang tolong diperhatikan apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk mempelajari materi itu hari ini, hari ini kita belajar tentang konsep globalisasi terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia. Apa tujuan yang akan kita capai dari pelajaran ini? Pertama, setelah mendengar penjelasan materi, peserta didik mampu menguraikan satu ciri globalisasi. Jadi nanti anak-anak Ibu harus bisa menguraikan satu ciri globalisasi. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menganalisa dampak globalisasi terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia. Peserta didik mampu menemukan pemecahan masalah dampak globalisasi terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang konsep globalisasi terhadap kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia dengan penuh rasa percaya diri, aktif, tanggung jawab, dan kerjasama. Ini tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Apa manfaatnya dari belajar ini? Pertama, kalian bisa menguasai satu ciri globalisasi. Kemudian bisa memecahkan masalah yang ada berkaitan dengan globalisasi. Kemudian bisa analisis dampak dari globalisasi yang akan terjadi dalam kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa Ibu lanjutkan lagi. Kemudian materinya, apa yang akan kita pelajari dari konsep globalisasi itu? Tolong diperhatikan peta konsep ini. Jadi yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan materi konsep globalisasi. Pertama, kita mempelajari pengertian globalisasi. Kedua, ciri-ciri globalisasi. Ketiga, dampak globalisasi. Itu yang kita pelajari pada hari ini. Nah, kita lihat pengertian globalisasi. Globalisasi menurut Loge adalah yang menempatkan masyarakat dunia saling menjangkau satu sama lainnya dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Jadi setiap masyarakat itu bisa menjangkau semua aspek kehidupan baik secara sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan lingkungan.
Itu pendapat Loge. Ciri globalisasi itu ada 4. Pertama, perubahan dalam ruang dan waktu. 2, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda. Ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita, serta olahraga internasional. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama seperti bidang lingkungan hidup, krisis multidimensi, inflasi regional, dan lain-lain. Nah, ini tentang globalisasi, ciri-ciri globalisasi. Kita lihat dampaknya. Dampak globalisasi itu ada positif dan negatif. Secara positifnya kemajuan teknologi. Kedua, interaksi antar budaya melalui media elektronik dan bacaan membuat orang bisa toleran terhadap cara pandang yang berbeda. Kemudian, kemajuan komunikasi menjadi mudah dan cepat dilakukan. Keempat, masyarakat kian mudah untuk menambah wawasan dan kecakapan. Inilah gambaran tentang dampak positif dari globalisasi. Dampak negatifnya itu ada 5. Pertama, potensi untuk kosmopolitan kadang justru membuat orang makin berpandangan sempit. Jadi berpotensi orang dengan globalisasi berpandangan sempit ya. Kemudian globalisasi cenderung menyebabkan orang untuk asik dengan dirinya sendiri dan melupakan tanggung jawab sosial. Berikutnya, masuknya budaya asing yang bertentangan dengan budaya, etika, dan moralitas lokal yang menyebabkan kemerosotan akhlak dan sopan santun terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Kemudian orang-orang menjadi bertambah konsumtif. Kelima, kemungkinan yang dapat timbul adalah hedonisme, materialisme, dan sadisme. Inilah gambaran tentang dampak positif dan negatif dari globalisasi. Sekarang kita lanjutkan apa yang akan kalian bicarakan atau kalian diskusikan di dalam kelompok. Coba sebelum masuk ke dalam kelompok perhatikan gambar berikut ini. Coba dulu dimulai oleh Mipta. Mipta coba perhatikan gambar nomor 1. Itu gambar apa Mipta? Gambar orang gimana apa yuk? Gambar orang main HP. Juandro? Gambar nomor 2 itu gambar tentang apa Juandro? Mall, Bu. Mall. Dea, ini gambar tentang apa? Gambar nomor 3. Orang sedang berinteraksi, Bu. Orang luar berinteraksi dengan orang Indonesia. Orang luar sedang berinteraksi dengan orang Indonesia. Nah, menurut kalian ketiga gambar ini menceritakan tentang apa ini? Semakin canggihnya gadget, Bu, bisa mempertemukan mereka, Bu, dari luar negeri atau dari daerah-daerah. Oke, iya. Jadi ketiga gambar ini sebenarnya adalah menceritakan atau menggambarkan bagaimana globalisasi tadi itu bisa melampaui batas ruang dan waktu. Jadi kita bisa berinteraksi dengan siapa saja melalui gambar yang 1, gambar yang 2 kita bisa menggunakan berbagai macam produk dari luar. Kemudian yang ketiga kita bisa berkenalan atau berinteraksi dengan orang yang berbeda dari ras kita. Nah, coba perhatikan pertanyaan yang ketiga. Kira-kira kalau gambar nomor 1 ini ciri apa nih? Yaitu peningkatan interaksi kultural, Bu. Oh, itu menurut Joandro peningkatan interaksi kultural. Kalau menurut anak ibu yang lain? Termasuk ciri meningkatnya masalah bersama, Bu. Masalah bersama. Iya, Bu. Misalnya pada lingkungan hidup. Kenapa kamu bisa seperti itu? Berpendapat? Karena orang itu cenderung lebih memperhatikan handphone daripada lingkungan sekitarnya, Bu. Oh, gitu ya. Terima kasih. Ada pendapat yang lain? Kami, Bu. Ya, silakan Adi. Gambar nomor 1 merupakan ciri dari perubahan dalam ruang dan waktu. Karena handphone dalam prinsip ruang yaitu memiliki ruangan yang luas tentang dunia luar. Sedangkan waktu, kalau di waktu handphone bisa menginteraksi dengan orang lain dengan cepat dan singkat. Tidak perlu kita dapat contohkan seperti surat pada zaman dulu. Dulu kita mengirim waktu sangat lama.
sekitar 1 atau 2 hari. Sedangkan saat ini kita bisa berinteraksi dengan orang lain, bahkan bisa kita berinteraksi dengan negara manapun dalam waktu yang sangat singkat. Pendapat yang bagus sekali, Adi. Ada lagi mau kasih pendapat? Oh, tidak ada. Kita sekarang akan mendiskusikan masalah dari gambar ini ke dalam kelompok masing-masing. Sekarang silakan bergabung di dalam kelompoknya masing-masing. Apa yang dilakukan dalam kelompok tolong dilihat dulu. Ini yang harus kalian diskusikan di dalam kelompok masing-masing. Ada 4 pertanyaan masing-masing kelompok sesuai dengan gambarnya. Apa pertanyaannya? Pertama itu fenomena apa yang muncul dari gambar di samping atau gambar di atas ini ya. Yaitu orang yang sedang bermain handphone. Kemudian gambar nomor 2 itu apa, tentang fenomena apa. Dan ketiga fenomena tentang apa. Pertanyaan keduanya, uraikan ciri globalisasi dari fenomena gambar tersebut. Kemudian yang ketiga, berikan analisa dampak yang ditimbulkan dari gambar tersebut. Kemudian berikan solusi dari dampak yang ditimbulkan dari gambar tersebut. Nah, untuk dampak itu bisa bermacam-macam, nanti kalian analisa. Apa saja boleh, bisa dari positif dan negatif. Namun nanti solusinya kalian tentukan satu saja. Misalnya dampaknya dapat merusak mata, misal dari bermain HP. Solusinya bagaimana supaya mata kita tidak rusak atau tidak cepat rusak atau tidak terganggu. Nah, yang itu yang kalian kupas untuk menjawab pertanyaan yang nomor 4. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kelompok 1 itu terdiri dari Joandro, Gilang, Rivaldo, Windy, dan Opa. Kelompok 2 Sasa, Anggi, Mipta, Nia, dan Abdullah. Kelompok 3 Dea, Yesa, Apip, Bina, dan Putri. Yang ada di dalam kelompok tolong dicatat apa yang kalian ketahui, apa yang tidak diketahui. Supaya nanti bisa menemukan hasil atau pemecahan masalah yang kalian inginkan. Kelompok 2 bagaimana? Oke. Sekarang kita akan memulai presentasi hasil diskusi kelompok. Kelompok siapa yang mau mencoba presentasi duluan? Kelompok Dea? Ya, dipersilakan kelompok Dea untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, fenomena apa yang muncul dari gambar di atas? Gambar yang kami maksud adalah gambar nomor 1, yaitu fenomena penggunaan ponsel yang merupakan salah satu bagian dari globalisasi yang sangat tidak asing di lingkungan masyarakat. Ponsel umumnya digunakan untuk saling berkabar dan mencari informasi. Nomor 2 akan dibacakan oleh Miftah. Nomor 2, uraikan ciri globalisasi tentang fenomena gambar di atas, yaitu perubahan, kemajuan, dan perkembangan teknologi di segala aspek. Ruang sosial makin terbuka, nilai-nilai sosial semakin hilang, jutaan orang saling terhubung berkat kekuatan dunia digital melalui platform seperti Facebook, Instagram, YouTube, peralatan teknologi yang makin beragam dan canggih. Sikap individualis nomor 3 dan 4 akan dijelaskan oleh Adriansa. 3. Berikan analisa dampak yang ditimbulkan dari gambar nomor 1. 1. Dapat menyebabkan kecanduan. 2. Meningkatkan level kecemasan dan depresi. 3. Kurangnya interaksi sosial di kehidupan nyata. 4. Membuat kurang berempati dalam lingkungan sekitar. 5. Risiko penyalahgunaan smartphone. 4. Berikan solusi dari dampak yang ditimbulkan dari gambar di atas. 1. Memperbanyak sosialisasi dengan teman dan orang-orang terdekat. 2. Memberikan batasan waktu untuk menggunakan gadget. 3. Mengetahui dampak dari kecanduan gadget. 4. Gunakan HP dengan bijak. 5. Hindari informasi hoax dari HP. Sekian, terima kasih.
Baik, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin memberi saran, kami persilahkan. Silakan kasih masukan untuk menambahkan jawaban dari kelompok 1 atau mau bertanya boleh dipersilakan pada kelompok lain. Dari Pas, Bu. solusi. Pas, Bu. Berarti sekarang silakan presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan tentang gambar nomor 2 yang terdiri dari Salsabila Endani, Abdullah Al-Ghifari, Anggi Destia Putri, Leti Gustiana, Egif Oktora. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Lis tadi. Yang pertama akan dijawab oleh Salsabila Endani. Baiklah, pada pertanyaan nomor 1, yaitu fenomena apa yang muncul dari gambar di atas atau gambar nomor 2. Fenomena yang muncul pada gambar kedua adalah suatu bentuk perubahan aktivitas perekonomian akibat adanya globalisasi. Pada gambar kedua, terlihat sebuah mall yang sangat mewah. Alasan dibangun mall ini karena adanya perkembangan iptek yang semakin maju dan masyarakat yang selalu menginginkan perubahan. Dapat dilihat bahwa dalam aktivitas perekonomian Indonesia bisa berubah dari tradisional seperti pasar tradisional menjadi modern, sebuah mall atau market lainnya. Baiklah, nomor 2 akan dilanjutkan oleh Egif Oktora. Nomor 2. Uraikan ciri globalisasi tentang fenomena gambar di atas. Pada gambar nomor 2, bisa dilihat termasuk ada ciri-ciri globalisasi, perubahan kemajuan dan perkembangan teknologi di segala aspek yang tidak mengenal ruang dan waktu, serta tanpa bisa dicegah siapapun. Lambat laun kita tentunya akan mengikuti perubahan yang ada seiring berkembangan zaman. Untuk itu perlunya pengetahuan agar dapat memilah yang baik dan yang buruk. Sekian, terima kasih. Baiklah, soal nomor 3 akan dijawab oleh Abdullah Al-Ghifari. Berikan analisis dampak yang ditimbulkan dari gambar di atas. Yang pertama, mematikan penjual tradisional karena adanya pergeseran kebiasaan konsumen. Posisi yang berdekatan antar pasar modern melalui keunggulan yang dimiliki dibandingkan dengan pasar tradisional telah menyebabkan perpindahannya para pembeli pasar tradisional ke pasar modern. Yang kedua, terkait permasalahan perekonomian lokal. Perputaran uang di daerah. Awalnya sebagian besar perputaran uang tersebut merupakan kontribusi dari UKM. Namun, seiring dengan berkurangnya UKM dan pasar tradisional akibat kalah bersaing dengan pasar modern, maka secara otomatis mengecilkan kontribusi mereka. Sementara di sisi lain, keberadaan pasar modern di suatu daerah tidak memberikan sumbangan yang signifikan karena pendapatan yang diperoleh dari pasar modern biasanya hanya berasal dari pajak IMB dan pajak reklame. Baiklah, sekian, terima kasih. Nomor 4 akan dilanjutkan dengan Anggi Destia Putri. Baiklah, saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 4, yaitu berikan solusi dari dampak yang ditimbulkan dari gambar di atas. 1. Mengelola dan memperdayakan pasar tradisional agar lebih bersih, rapi, dan menarik, agar bisa bersaing dengan pasar modern. 2. Dukungan pemerintah untuk membatasi pasar modern dan memajukan pasar tradisional. 3. Peran serta seluruh pihak untuk mempromosikan pasar tradisional lewat berbagai media. 4. Mengajak kalangan muda untuk mencintai pasar tradisional karena merekalah yang akan meneruskan kelestariannya. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menyarankan yang ingin disampaikan? Ya, bagaimana Dea? Sudah Ada paham, mau Bu.
Ada masukan nggak untuk kelompok 2? Pas Bu. menurut kamu? Ya, silakan. Iya, pas, Bu. Silakan Yaitu perubahan Adriansa dari kemajuan. kelompok 1. 3. Kelompok 1 ya? Ya, Bu. Menurut saya presentasinya sangat bagus dan pemilihan ciri-cirinya juga cocok dengan aspek globalisasi tentang gambar mall tadi. Tapi saya ingin menambahkan sedikit tentang ke keluasan bukan keluasan sih, seperti bentuk pembelajaran bagi kita. Jadi menurut saya mall yang ada di Indonesia itu sangat bagus. Tapi menurut saya yang lebih bagusnya kita harus pemerintah itu harus membuat kebijakan tentang pembelajaran tentang investasi di usia muda. Karena itu bisa memajukan ekonomi yang sedang jatuh di Indonesia saat ini. Kita contohkan negara Amerika memiliki investasi yang sangat bagus dan juga di masa mudanya ada salah satu orang bisa membangun sebuah minimarket dari usaha pemerintahan itu membuat kebijakan tentang investasi saham. Tapi kita tidak perlu juga menyalahkan mall yang dibikin pemerintah tersebut karena itu bisa membuat masyarakat menghibur atau membuat suatu pelayanan yang sangat bagus pada masyarakat tersebut. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Adriansa atas masukannya. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan ketiga dari kelompok 2. Coba diperhatikan. Analisa dampak dari mall itu menurut kelompok 3. Kayaknya ada lagi, Bu. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 4. Ya, silakan digeser scrollnya. Nah, solusi dari dampak. Ada yang mau ngasih masukan? Gambar nomor 2, coba diperhatikan. Tidak ada yang mau bertanya? Atau ngasih masukan? Kalau tidak ada, sekarang kita beralih ke presentasi kelompok 3. Dipersilakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok Pertanyaan yang pertama, yaitu fenomena apakah yang muncul dari gambar yang di atas? Yaitu adalah gambar yang menunjukkan bahwa suatu kondisi di mana ada interaksi antara orang Indonesia dengan orang luar. Dan yang pertanyaan kedua, yaitu uraikan ciri globalisasi dari gambar tersebut, yaitu adanya aktivitas interaksi dan pertukaran budaya tanpa disadari. Dan nomor berikutnya akan dijelaskan oleh Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu analisislah dampak dari gambar tersebut. Dampak dari gambar tersebut terdiri dari 2. Dampak itu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya itu berpotensinya hilangnya budaya akibat kulturasi yang berlebihan dan semakin melemahnya budaya. Dampak positifnya yaitu berkembangnya budaya dan meluasnya wawasan masyarakat satu sama lain terhadap budaya baik budaya sendiri atau budaya lain. pertanyaan nomor 4, yaitu solusi dan dampak dari gambar di atas, yaitu dengan memberikan sebuah pendidikan moral dan budaya kepada para siswa, sehingga siswa atau orang-orang tidak akan mudah terpengaruh dengan budaya luar. Sekian, terima kasih. Itulah hasil diskusi kelompok kami, dan jika ada yang bertanya silakan. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2? Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 3 atau mengasih masukan? Pas, Bu. Masuk ciri globalisasi apa, Juandro? Yaitu adanya aktivitas interaksi dan pertukaran budaya tanpa disadari.
Oke. Cukup atau memang ada mau ditambahkan lagi dari kelompoknya? Sudah cukup, Bu. Masing-masing kelompok tadi sudah dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Semuanya sudah cukup baik mempresentasikannya. Untuk masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan dan kepada semua siswa yang sudah mempresentasikan, berikan aplausnya. Baik, materi kita ini konsep globalisasi, di mana kita akan membahas di situ ciri-ciri globalisasi, dampak globalisasi, dan solusinya. Dari 3 gambar tadi yang kalian sudah bahas di dalam masing-masing kelompok, kelompok pertama tadi membahas tentang gambar HP atau handphone. Itu termasuk dalam ciri yang pertama ya, penggunaan menembus batas ruang dan waktu. Kenapa dikatakan atau termasuk dalam ruang dan waktu, bisa menembus ruang dan waktu? Karena dengan waktu yang bersamaan, dengan kondisi yang berbeda pun kita bisa masuk atau bisa bergabung atau berkunjung ke negara lain atau ke daerah lain hanya dengan menggunakan smartphone dalam waktu yang bersamaan. Jadi dia termasuk ciri dari yang pertama. Kan gambar nomor 2 tentang mall itu bercirikan pasar dan produksi ekonomi. Kenapa masuk dalam ciri kedua? Karena di mall itu kita bisa menemukan berbagai macam produk. Bukan hanya dalam lokal, tapi dari luar, dari negara-negara yang menghasilkan, bahkan tidak dihasilkan dari negara yang berbeda. Nah, ciri yang ketiga atau gambar yang ketiga itu termasuk ciri yang ketiga, peningkatan interaksi kultural. Karena tadi melalui interaksi kultural tadi kita bisa berinteraksi dengan berbagai orang dari berbagai macam ras, dari berbagai macam negara. Jadi dia termasuk peningkatan interaksi kultural. Sampai di sini bisa dipahami dari ketiga gambar tadi? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi kalau ada yang masih belum sempurna menjawabnya, nanti tolong diperbaiki hasil laporannya supaya hasilnya lebih baik. Nah, bagaimana solusinya? Solusi dari masalah yang ditimbulkan, misalnya kalau dari handphone, kita bisa menembus atau terjadi perubahan ruang dan waktu, tentu ada dampaknya, dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positifnya kita bisa melakukan interaksi antar budaya. Lalu handphone, orang lain bisa berpandangan sempit. Kenapa? Karena di handphone itu bisa saja orang termakan hasutan ataupun cerita-cerita bohong atau hoak. Jadi dia bisa seperti itu. Nah, untuk mengantisipasinya seperti apa? Macam-macam cara yang bisa dilakukan. Mungkin kita harus bisa memfilter atau memilah-milah mana yang berita itu bisa dipercaya, mana yang tidak, atau kita mencari informasi kebenaran dari data tersebut. Nah, itulah gambaran sedikit yang harus kalian perbaiki di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam tugas kelompok masing-masing. Baik, karena presentasi sudah selesai, apa yang bisa kita simpulkan? Baiklah, yang dapat disimpulkan dari pelajaran kali ini ialah globalisasi itu ada karena adanya perkembangan iptek, yang dimana globalisasi bisa mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kita pun sudah mengikuti alur globalisasi. Untuk itu perlunya pengetahuan yang lebih luas agar kita tak terjerumus ke dalam dampak negatif globalisasi. Sekian, terima kasih. Cukup? Apa yang bisa kita tangkap dari proses pembelajaran daring seperti ini? Ada mau ngasih masukan? Tolong. Jadi materi hari ini sangat menambah wawasan tentang globalisasi, tentang dampak positif, dampak negatif, dan bagaimana perubahan globalisasi dapat terjadi pada setiap waktunya. Sekian, terima kasih. Dari Abdullah? Baiklah, saya akan menambah sedikit.
tentang materi kita pada hari ini. Dengan adanya globalisasi, kita jangan meninggalkan kebudayaan yang ada di negara kita. Munculnya globalisasi hanya untuk memperluas wawasan tentang dunia luar terhadap kehidupan kita, supaya kita tidak terlalu ketinggalan zaman yang sangat modern saat ini. Oke, terima kasih Abdullah dan Abdiansa sudah memberikan kesimpulannya. Baiklah, untuk proses diskusi dan menyimpulkan kita sudah selesai. Sekarang kita atau anak-anak ibu sila lihatkan link yang ada di WA grup kalian, silakan kerjakan tugasnya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugasnya, silakan. Oke, kita bahas jawabannya. Waktunya sudah habis. Nah, coba kita perhatikan ini. Nomor 1, apa jawabannya? Tolong mic-nya dimatikan. Masing-masing soal diacak, Bu. Ya, dari kelompok 1 itu jawabannya apa? Bacakan aja jawabannya, bukan ABC-nya. Westernisasi mulai berkembang dan mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia. Perilaku tersebut salah satu adalah hedonisme. Masyarakat cenderung ingin bersenang-senang tanpa memiliki tujuan yang jelas. Dampak negatif perilaku tersebut apa? Dari hedonisme itu apa? Kesenjangan sosial semakin meningkat, Bu. Ya, jawabannya kesenjangan sosial semakin meningkat. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua. Demam K-pop merupakan fenomena globalisasi yang masih marak di Indonesia. Fenomena tersebut dapat mendorong lunturnya budaya luhur bangsa. Adapun yang upaya tepat dilakukan masyarakat untuk menghadapi tantangan tersebut adalah meminimalisasi kebudayaan. Tunggu. Akses informasi Melalui kebudayaan dari luar, Bu. Kebudayaan dari luar. Ada Iya, Bu, pendapat yang lain? meminimalisasi akses informasi melalui kebudayaan dari luar, Bu. Iya, jawabannya betul. Oke, sekarang nomor 3, perhatikan dampak berikut. Dampak negatif konsumerisme itu terlihat pada apa? Konsumerisme itu berpoya-poya atau terlalu boros dalam pembelanjaan. Kira-kira ditunjukkan pada nomor berapa ya? 3, 4, dan 5, Bu. 3, 4, dan 5. Workaholic, masyarakat tidak bisa 3, mengontrol 4, dan pengeluaran 5. dan 3, 4, boros. dan 5. Produk asing semakin diminati. Oke, ya, 3 dan 4 itu jawabannya. Seiring perkembangan zaman, banyak ideologi asing seperti liberalisme, komunisme, dan sosialisasi berkembang di Indonesia. Ideologi tersebut dipengaruhi oleh masuknya budaya dan informasi dari negara lain. Kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif di bidang politik karena bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia, Bu. Oke, betul sekali. Pertanyaan terakhir. Globalisasi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan tersebut dapat disebabkan pembukaan lahan untuk membangun perusahaan multinasional, eksploitasi alam agar produksi meningkat, dan pencemaran lingkungan akibat banyaknya asap pabrik. Upaya untuk mengatasi dampak negatif akibat fenomena globalisasi itu dilakukan dengan cara melakukan penghijauan dan bersikap bijak dalam memanfaatkan alam. Nah, bagi yang sudah menjawab seperti itu tadi, berarti nilainya nanti akan bisa dilihat hasilnya ya. Iya, Bu. Diskusi kita sudah selesai, menjawab pertanyaan juga sudah selesai. Sekarang untuk pertemuan berikutnya atau minggu depan jangan lupa membaca buku lagi ya. Nah. Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap Siap, semua, Ibu akhiri pembelajaran ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan kalian supaya kita bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.